Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2023, pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember. Kali ini kami akan membahas tugas demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi proses. Mari simak penjelasan dari kelompok kami. Nah, sebelum menjelaskan terkait pembelajaran berdiferensiasi proses, alangkah lebih baiknya untuk mengenal lebih jauh dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Nur Arika Ertianti, kemudian yang kedua ada Dwi Martiana Utari, yang ketiga ada Lutfiano, yang keempat ada Erdian Eka Putri, dan yang kelima ada Fatimah Oktavia Firanda. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran diferensiasi, peserta didik diberikan pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi yang maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Kemudian yang kedua adalah karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Dalam karakteristik pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada 5. Yang pertama tentang lingkungan belajar yang mendukung, yaitu pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan yang memotivasi peserta didik untuk belajar dengan penuh semangat. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang jelas. Dalam tujuan pembelajaran jelas ini terdapat kurikulum dalam pembelajaran diferensiasi memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas sehingga peserta didik tahu apa yang diharapkan oleh mereka. Yang ketiga, ada penilaian berkelanjutan. Terdapat sistem penilaian yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan peserta didik sepanjang waktu. Yang keempat, terdapat respon terhadap kebutuhan peserta didik. Guru harus mampu merespon berbagai kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap peserta didiknya. Dan yang terakhir, ada manajemen kelas yang efektif. Dalam manajemen kelas yang efektif ini, sebagai guru harus memanajemen kelas yang baik dan efektif menjadi faktor kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Manfaat diferensiasi proses. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Peserta didik menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran karena materi yang disajikan lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua, merangsang motivasi belajar dengan menyediakan tantangan sesuai dengan kemampuan peserta didik dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Diferensiasi proses membantu menjaga motivasi belajar peserta didik agar tetap tinggi. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan belajar dengan memberikan perhatian tambahan kepada peserta didik yang membutuhkannya dan menantang peserta didik yang lebih mampu. Diferensiasi proses membantu mereduksi kesenjangan belajar di antara peserta didik. Tujuan diferensiasi proses. Tujuan implementasi diferensiasi proses adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan penyesuaian pendekatan dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan individu peserta didik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep keterlibatan peserta didik, motivasi belajar, dan hasil akademik secara menyeluruh, sambil meminimalkan kesenjangan belajar antara peserta didik. Dengan diferensiasi proses, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Aspek diferensiasi proses. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan peserta didik akan membawa
peserta didik keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Kesiapan belajar peserta didik harus diketahui untuk menentukan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Aspek diferensiasi proses yang kedua adalah minat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengetahui minat peserta didik juga menjadi hal penting bagi guru agar mampu mengelompokkan siswa berdasarkan minat. Minat siswa mengacu pada hal-hal yang menarik perhatian, rasa ingin tahu, dan yang melibatkan peserta didik. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka minati, hobi, atau pelajaran apa yang mereka sukai. Tentu saja, peserta didik akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing. Aspek diferensiasi proses yang selanjutnya adalah profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada peserta didik yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan, atau senang dengan kelompok kecil, atau ada juga yang senang belajar sendiri. Yang selanjutnya terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi proses dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, sehingga semua peserta didik dapat bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Kemudian yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, sehingga akan mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari. Selain itu juga dapat menarik minat peserta didik. Kemudian yang ketiga, membuat agenda individu untuk peserta didik. Nah, dalam hal ini, guru membuat tugas untuk dikerjakan peserta didik, baik pekerjaan secara umum maupun secara individu. Kemudian yang keempat, dapat mengembangkan kegiatan bervariasi yang dapat mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Yang kelima, dapat memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan tambahan serta mendorong peserta didik untuk memanfaatkan waktu tersebut. Dan yang keenam, dapat menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat peserta didik. Selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan diferensiasi proses. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi proses. Diferensiasi proses yang digunakan yaitu terkait dengan kemampuan awal peserta didik. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik yang diajar. Dari pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif didapatkan hasil pemetaan kemampuan awal peserta didik yang mana hal tersebut dapat digunakan sebagai data dalam pembentukan kelompok yang terdiri dari kelompok mahir dan juga kelompok perlu bimbingan. Diferensiasi proses yang diterapkan terkait dengan kemampuan awal peserta didik yaitu dengan memberikan soal formatif yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Bagi kelompok mahir diberikan soal formatif menggunakan level cognitive HOTS atau High Order Thinking Skill. Sedangkan bagi kelompok perlu bimbingan diberikan soal formatif menggunakan level cognitive LOTS atau Low Order Thinking Skill. Selain pemberian soal formatif yang berbeda-beda pada setiap kelompok, tentunya asesmen yang diberikan pun juga berbeda-beda sesuai dengan soal formatif yang telah diberikan. Nah, itu tadi pemaparan materi terkait dengan diferensiasi proses. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.